Polemik bocoran putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menyebutkan pemilu 2024 dengan proporsional tertutup terus berlanjut di tengah proses persidangan gugatan UU nomor 17 tahun 2017 tentang pemilu di Mahkamah Konstitusi yang masih bergulir. Informasi selengkapnya kita langsung bergabung pemirsa dengan Nisrina Kirana dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Nisrina, sejauh mana tahapan atau proses uji materi undang-undang tentang sistem pemilu di MK dan juga bagaimana MK merespon terkait tudingan kebocoran putusan gugatan sistem proporsional tertutup? Maria dan juga pemirsa terkait dengan tahapan ataupun proses yang saat ini tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji konstitusional sistem pemilu yang mana saat ini masih berlangsung terkait dengan rapat pemusyawaratan hakim, di mana rapat pemusyawaratan hakim atau RPH ini ada 9 hakim konstitusi yang kemudian melakukan uji materi usai dilakukan terkait dengan pengumpulan kesimpulan yang sudah selesai dilakukan pada tanggal 31 Mei lalu. Dan dari pengumpulan kesimpulan tersebut kita tahu total dari 17 pihak yang berperkara, diantaranya ada 10 pihak yang telah menyerahkan 10 pihak yang telah menyerahkan kesimpulan tersebut, dan ini nantinya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim untuk memutuskan terkait dengan hasil uji material sistem pemilu legislatif. Nah, sementara Maria menjawab pertanyaan bagaimana kemudian respon ataupun juga tanggapan MK menjawab tudingan kebocoran putusan terkait dengan uji materi sistem pemilu legislatif ini. Kalau kita mengutip pernyataan dari Ketua MK Anwar Usman bahwa pihaknya menegaskan tidak ada kebocoran terkait dengan putusan uji materi terkait dengan sistem pemilu lantaran sampai dengan saat ini masih dalam proses pembahasan uji materi yang memang masih berlangsung melalui rapat pemusyawaratan hakim, melalui 9 hakim konstitusi yang sedang membahasnya secara tertutup, dan nanti ini akan kemudian dibacakan dalam sidang pembacaan putusan. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa Anwar Usman menegaskan pula bahwa dalam pengambilan keputusan ini nantinya akan mengambil ataupun mempertimbangkan segala aspirasi atau seluruh aspirasi, di mana kita tahu bahwa sudah ada 10 pihak yang sudah menyerahkan kesimpulan terkait dengan pihak-pihak yang berperkara tersebut. Dan selain itu juga kita tahu bahwa adanya sistem pemilu yang dilakukan uji materi saat ini di MK juga menimbulkan polemik di masyarakat, termasuk juga oleh para pakar, di mana diantaranya juga partai politik ini juga berpolemik terkait dengan adanya uji materi sistem pemilu legislatif di MK. Dan dari 9 partai di parlemen, 8 diantaranya ini menyatakan menolak adanya sistem pemilu tertutup atau sistem pemilu terbuka yang saat ini memang masih berlangsung atau berlaku, kemudian akan diganti menjadi sistem pemilu tertutup. Dan sementara hanya sisa 1 partai saja, yaitu PDI Perjuangan, yang secara terbuka masih mendukung adanya pengembalian sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. Nah, sehingga dengan banyaknya polemik dan juga pendapat dari banyak pihak, MK ini bisa mempertimbangkan terkait dengan putusannya untuk hasil uji materi sistem pemilu ini. Dan selain itu juga nantinya MK juga mengatakan bahwa hasil dari rapat pemusyawaratan hakim ini akan segera dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dalam waktu dekat ini, sehingga tentu ini yang akan kita tunggu bersama bagaimana kemudian hasil dari uji materi sistem pemilu ini. Maria. Baik, Nisrina, apakah sudah ada kepastian kapan sidang pembacaan putusan akan berlangsung dan bagaimana MK menjamin transparansi dalam putusan terkait sistem pemilu ini? Nisrina? Nisrina, ya, apa sudah dengan kapan terkait dengan sidang putusan atau sidang pembacaan putusan ini akan berlangsung? Memang sampai dengan saat ini belum ada tanggal pasti kapan terkait dengan sidang tersebut akan digelar. Namun dari juru bicara MK Fajar Laksono menegaskan bahwa untuk jadwal pembacaan atau sidang pembacaan putusan ini akan diumumkan 3 hari sebelum pelaksanaan sidang pembacaan putusan tersebut, yang kemungkinan akan digelar pada bulan Juni maupun Juli
2023 mendatang, sehingga ini yang nantinya akan kita tunggu. Dan sebelumnya juga Anwar Usman menyampaikan bahwa sebaiknya memang tidak ada banyak pendapat terkait dengan ataupun bocoran-bocoran terkait dengan hal ini, dan meminta seluruh pihak untuk menunggu saja bagaimana nanti hasil dari uji materi sistem pemilu ini. Dan ini juga menjadi tugas kita bersama untuk sama-sama mengawal bagaimana proses uji materi yang saat ini masih berlangsung di MK, karena untuk memastikan juga nantinya pemilu bisa berlangsung dengan tetap asas demokrasi. Maria. Laporan langsung dari Nisrina Kirana, terima kasih.